selamat datang di podcast Hesti. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama influencer Batam super mega hits yaitu Agung Fem. Oke, siap. Oke, apa kabar Agung? Baik Hesti, thank you banget udah diundang di podcastnya Hesti ini. Si Agung ini adalah influencer Batam dan aku juga baru kenal Agung. Ternyata Agung termasuk influencer yang lumayan banyak jobnya juga ya. Alhamdulillah ya Allah, thank you. Padahal aku influencer baru loh Hesti. Hesti aja baru tahu aku juga kan. Oh ya, ngomong-ngomong, Agung udah menjadi influencer Batam itu udah berapa lama sih? Aku tuh baru bergabung di influencer Batam. Oh. Baru 3 bulan ini. Iya karena pandemi ini juga sih yang mengakibatkan aku belum kerja juga, jadi aku kayak mencoba mencari peruntungan di Instagram. Instagram itu kalau kita ngambil sisi positifnya bisa menghasilkan cuan kan. Jadi aku mencoba menjadi influencer dengan cara seperti ini. Oke. Berarti sebelumnya kan jadi influencer kan baru nih. Sebelumnya kesibukan aku apa, kerja di mana gitu? Sebelumnya aku kerja jadi pegawai bank di salah satu bank swasta sih. Oke, terus? Sebagai ATM center. Begitu, terus habis kontrak, masuk pandemi, dan nggak tahu udah ngelamar kerja belum ada dipanggil. Jadi ya aku coba aja. Kayaknya passion aku di sini sih, Beb. Jadi aku coba-coba dan alhamdulillah sampai sekarang seperti dirimu lihat, Mas. Awal mulanya Agung jadi seorang influencer itu apa nih? Awal mulanya? Jadi dulu itu pertama kali itu aku coba kayak sok-sok ala-ala sih, karena dulu nengok Awkarin. Oke, dulu Awkarin itu kan terkenal banget. Dia itu bisa dibilang sebenarnya nenek moyangnya saya, yang namanya Saidgram itu kita kenalnya pasti Awkarin. Jadi kita itu nginfluence-nya itu dia kan. Kita lihat gini. Jadi aku itu dulu pertama kali mulai tahun 2017 mencoba promoin temen aku, dia punya baby crack namanya. Aku coba ala-ala gitu kan. Dari situ sih baru kayak ada, itu nggak dibayar sampai ya seperti sekarang ini udah agak lumayan hits sih. Nanti 2021 ya aku hitsnya. Makanya super mega hits gitu. Oh gitu, berarti labelnya adalah Agung Fem ini adalah super mega hits ya? Yes. Oke. Itu branding aku sih, Beb. Oh oke. Sekarang kalau boleh tahu nih, followersnya Agung udah berapa banyak sih? Aduh, masih dikit. 11k masih. Tolong dong biar 20k teman-temannya Hesti. Oh berarti sebelumnya berapa? Sekarang kan udah jadi influencer jadi 11k. Sebelum kemarin itu 8.000. Tahun kemarin. Banyak juga ya? 8.000. Pertama kayak 1.000, 3.000, 5.000, 8.000. Baru naik banget ini 11.000 nih. Dari 8.000 ke 11.000 ini dalam waktu 4-5 bulan ini yang pandemi ini. Oh, oke. Tapi itu followersnya real? Real, insya Allah deh. Apa ya ada ikut giveaway sih sekali. Oh, giveaway itu lumayan juga ya bikin. Giveaway itu sebenarnya ya? naikin insight kita. Jadi itu sebenarnya salah satu cara untuk kita ini. Cuman itu sebenarnya nggak efektif juga menurut aku. Karena yang efektif itu dapat follower real sih. Dan aku karena sering di repost akun-akunnya anak-anak hitsnya Batam, jadi naik secara drastis sih followers aku dari Batam ini sendiri. Jadi udah dari 8.000 real sih emang yang sekarang ini. Oke. Kan jadi influencer kan baru beberapa bulan ini. Menyenangkan gak sih jadi seorang influencer? Menurut aku ya, personal aku enak banget. Enak banget? Enak, kita kenal. Aku orangnya suka bersosialisasi, suka bilangnya ya, suka ngumpul, suka ketemu orang baru, dapat ilmu baru kayak gitu banget. Jadi kayak ketemu dirimu, diajakin podcast ini, jadi aku bisa cerita semua sih di sini. Jadi kayak gitu, kehidupan influencer tuh sebenarnya lebih kepada sosialisasi kita dan link kita terbuka banyak dan kita kenal sama banyak orang. Pasti ada kayak orang nggak suka lah sama kita gitu kan? Aduh, baik itu sebelum aku jadi influencer juga banyak sebenarnya ya, karena pada intinya manusia itu hakikatnya ada yang suka ada yang enggak gitu kan kita. Jadi apalagi aku yang sekarang makin banyak orang yang nggak suka sama aku sih.
gitu. Malah Tapi aku makin sebenarnya tapi aku sebenarnya ya aku percaya diri aja, maksudnya mereka iri karena mereka ingin jadi posisi aku yang sekarang kan, tapi mereka nggak bisa. Padahal mereka tuh mungkin secara look oke, penampilan oke, finansial oke, sementara aku boleh sedikit cerita ya. Aku ini sebenarnya aku di tahap ini yang aku lagi bisa dibilang agak sedikit ngehits, tapi aku serba kekurangan sih, serba kayak insecure gitu. Jadi iPhone aku udah dijual, jadi aku udah pakai handphone seadanya. Jadi itu aku cuma mengandalkan handphone temen. Terima kasih banget buat teman-teman aku yang udah ngebantuin aku dengan ikhlas, thank you banget. Kayaknya kalau nggak ada kalian aku nggak bisa jadi seperti yang sekarang. Terus aku banyak banget sih sebenarnya kekurangan aku, yang aku sebenarnya ini di tahap ini aku agak insecure dan agak aku kayaknya kadang aku sempet kayak ngerasa nggak cocok gitu sih. Jadi aku cocok nggak sih jadi influencer, aku cocok nggak sih jadi anak hits. Itu kayak label diriku aja, padahal aku sebenarnya nggak hits banget, nggak terkenal banget. Ini sebenarnya aku cuma nge-brandingin diri aku aja, aku sok pede aja sih Beb, kayak gitu. Beb, aku harus boleh sambil minum. Kayak Agung ini jadi brand ambassador apa aja sih gitu? Aduh banyak sih, boleh disebutin ya. Untuk brand ambassador sih aku sebenarnya hanya beberapa sih, tapi nggak yang gimana gitu sih. Itu paling cuman kayak Flori Batam, terus Samsung Glam Store. Itu bukan BS sih, tapi lebih kayak ke collaboration. Jadi mungkin influencer pertama yang collab sama Samsung sama Traveloka itu bisa dibilang aku sih. Sombong kali aku, ya Allah, maaf ya. Jadi aku sebenarnya sekarang ini dalam fase sebenarnya aku pengen nunjukin bahwa aku yang biasa-biasa aja, not good looking, tapi aku punya 100 confident. Asik. Iya, kepercayaan diri itu perlu. Kalau misalnya cantik, ganteng, terus tapi dia nggak pede kan sama aja kan. Aku walaupun aku not good looking, not itu perfect lah. Iya, tapi aku mencoba untuk to be super, do your best lah ya. Yes, seperti itu. Tapi kuliah nggak sih aku? Iya, aku kuliah. Aku cuman ini posisinya lagi cuti sih. Aku kuliah di Galileo Batam, STY Galileo Batam, jurusan manajemen. Ada niatan buat kayak join dengan orang nggak, kayak bisnis gitu? Ada banget. Jadi ini sekarang, aku boleh sebut lah ya sekalian. Jadi aku sekarang lagi kerjasama sama salah satu minuman namanya Ilo Tea. Itu di mana? Itu tuh dia nanti bakal buka franchise 10 cabang di Batam, dan ini nanti bakal ada opening grand store-nya gitu. Doain aja. Jadi buat kalian semua nanti yang mau pesen, jadi dia itu kayak milkshake, tapi bukan milkshake, minuman, ada es krim, ada susu gitu. Itu favorit aku banget karena aku nggak terlalu suka kopi. Plus varian rasanya gitu, kayak ada taro, avocado, dan itu enak banget Beb. Nanti aku kirim ya ke rumah. Wow. Jadi itu kapan kira-kira? Ini sekarang udah ada, mereka udah open PO, udah menyusul nanti GrabFood, GoFood. Jadi sekarang bisa pesan lewat Ilo. Oh, oke. Jadi itu sih aku lagi collab sama brand itu, seperti itu. Bukan brand deh, iya brand lah ya. Oke. Pernah ini nggak? Pernah ada yang kayak terang-terangan komen di Instagram gitu, kayak apaan sih lo? Kayak gini aja. Instagram apa gitu-gitu. Banyak Beb, ya ampun. Aku kadang ngasih stiker pertanyaan itu, komennya langsung, apaan lo selebgram, apaan lo jelek, apaan lo yes, apaan lo beli followers saja, apaan lo seriusan. Itu pernah sebelumnya, mungkin kita belum kenal waktu itu. Terus responnya Agung terhadap komen-komen hate itu tuh gimana? Kalau aku sih lebih I don't care sih sekarang. Kayak jadi gini Beb, sebenarnya efek aku udah kemarin tuh aku masih kayak baper sih, jujur aku masih kayak baper kalau dihina-hina, misalnya kayak bencong lu, nggak sok yes lu, norak lu, gaya lu nggak banget gitu kan. Kalau dulu aku kayak baper, iya ya, aku langsung ngerasa down banget kan, insecure. Cuma sekarang aku lebih kayak ya udah deh, ini hidup gue dapet uang dari Instagram, orang-orang suka, owner itu suka, klien suka,
So kita ngelakuin yang terbaik aja buat yang orang yang kita suka kan. Masa nggak peduli aku sama orang yang nggak suka ya, itu terserah mereka. Semakin kita terkenal, semakin kita apa namanya itu keren, ya mereka makin nggak suka kan. Semakin kita sukses, pokoknya dia mereka pasti nggak akan suka dan nyari celahnya gitu. Aku punya akun apa aja nih selain Instagram? Iya, aku sekarang lagi nyobain TikTok banget karena lagi happening kan, Beb. TikTok, YouTube juga, Agung FM TV, jangan lupa subscribe. Nah, kalau di YouTube channel kontennya apa? Nah, aku tuh sebenarnya punya namanya konten BBM series. BBM series itu sebenarnya lebih ke podcast kayak gini, Beb. Tapi kenapa namanya BBM? BBM itu bincang-bincang manja. Jadi ya kayak gini juga sebenarnya sama, lebih ke podcast gini. Cuman aku namanya BBM kan. Nah, itu udah berjalan kemarin, cuman ini aku karena kesibukan sebagai influencer ini agak berkurang lagi ininya. Jadi ya ntar aku bakal lanjutin lagi sih buat konten YouTube aku BBM. Tapi di channel YouTube udah berapa video? Udah 10-an gitu sih. 10-an. Jadi itu kayak ada dijadwalin gitu nggak nguploadnya kapan-kapan gitu? Atau kalau iya, makanya aku ini sebenarnya jujur ya, buat para pendengar Hesti, aku belajar YouTube ini dari Hesti juga. Tadi aku udah nanya kan. Nah, jadi itu dia, aku saat ini sih masih belum upload semua, masih berjadwal juga sih, Beb. Karena katanya disuruh itu 1 minggu 3 kali kan upload video. Kalau sanggup nggak apa-apa. Iya, aku karena sebenarnya udah banyak banget materi tempat-tempat visit yang aku kunjungi. Jadi aku tuh ada 3, Beb. Ada namanya Daily Food Street. Daily Food Street itu yang tempat-tempat yang aku visit, kafe, tempat jajan gitu-gitu. Terus ada yang terbaru traveling, Jali-jali with Agung PM, asli gitu, konten traveling. Nanti aku Jali-jali, jalan-jalan. Jali-jali with Agung PM. Itu maksudnya jalan-jalan. Iya, jadi ada 3 sebenarnya konten aku. Ada BBM series, Jali-jali with Agung PM. Itu baru banget kemarin, itu kerjasama sama Traveloka juga. Oke. Terus sama yang Daily Food Street. Ini sebenarnya yang lagi banyak banget yang aku upload itu yang Daily Food Street itu, karena aku nge-review restoran, kafe, makanan. Gitu. Berarti di situ tuh ada tempat, makanan sama harga. Iya, benar Pak. Tapi reviewnya tuh jujur nggak sih gitu? Atau aku orangnya jujur sih, Beb, karena kan orang promosi benar-benar nggak enak dibilang enak. Karena katanya dibilang karena dibilang enak, aku salah besar. Jadi itu mungkin saya bilang lain. Kalau aku sih enggak sih. Aku kalau nggak enak, kalau kepedesan, kalau asin, aku bakal langsung bilang ke owner atau kafe atau tempat tersebut sih. Oh, tapi kalau kayak di channel gitu nggak dikasih tahu, cuman langsung ke. Iya. Kalau di ininya sih promosinya ya, aku nyebutin yang aku sukanya. The best favorit aku ini kayak misalnya kalau diamati itu aku suka kopi susunya loh, guys, kayak gitu. Oke guys, sorry banget tadi sempat keputus gara-gara ya baterai kameranya lowbat, jadi kita kayak sempat ngecas sebentar, terus kita balik lagi. Masih sama dengan Agung Fem, si super mega hits influencer Batam. Nah, Agung, kan tadi kan kita udah cerita-cerita lah tentang kamu yang confidentnya lumayan lah ya, sehingga kamu bisa jadi seorang influencer dalam baru beberapa bulan ini gitu kan. Terus meskipun kayak ada orang-orang yang kayak hate, nggak suka apa segala macam karena segitu doang udah jadi influencer bla bla bla, tapi dia ya itu nilai plusnya adalah confident gitu kan. Apapun itu dia nggak peduli, yang penting kayak go ahead aja, maju aja. Komenan yang jelek-jelek malah bikin dia makin jadi lebih baik gitu ya. Aku mau kamu kayak kasih pesan, kayak kasih kayak kata-kata penyemangat, motivasi buat teman-teman yang sebenarnya mereka pengen bisa seperti kamu, malah mereka lebih baik daripada kamu. Misalnya kayak semuanya cukup lah buat di diri mereka, tapi mereka kurang confident. Benar. Gitu sih. Apa? Baik. Sebenarnya intinya gini sih, jadi diri sendiri. Intinya pertama itu jadi diri sendiri. Betul. Jangan jadi orang lain kan, Beb. Maksudnya kita dilihat orang jangan fake. Kalau manusia fake itu orang pasti benci. Maksudnya dia lain di kamera, lain di belakang kamera. Di belakang kamera. Kalau aku enggak, Beb. Aku kayak gini di kamera asli. Asliku juga kayak gini kan tadi kan. Makanya aku pertama jadi diri sendiri.
Terus cintai diri sendiri, love yourself, itu tuh bagus banget. Itu tuh campaign dari BTS, boyband BTS. Wow. Nah, sebenarnya mereka tuh banyak positifnya yang bisa kita ambil, Beb. Jadi itu dia salah satu campaign mereka adalah love yourself. Kita cintai diri kita sayangi diri kita, dan kita gali potensi yang ada di diri kita. Nah, itu dia potensi-potensi yang ada di diri aku kembangin untuk menjadi seperti super mega hit seperti sekarang ini. Jadi ya itu. Terus belajar dari orang sih, kita cari ilmunya, cari ini, dan jangan sombong. Berarti jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah merasa cukup. Iya, dan jangan pernah merasa di atas sih, karena di atas kita masih ada atasnya lagi, masih ada atas langit, masih ada Hotman Paris, baru super mega hit, baru lagi gitu. Jadi sebenarnya intinya kita mau belajar sih, jangan ngerasa udah pinter, udah ini. Terus aku orangnya juga, kalau orang nanya tuh aku suka berbagi juga sih, Beb. Jadi misalnya, karena sekarang banyak teman-temanku yang nanya, Gung, gimana sih caranya biar endorsean banyak? Gung, gimana sih caranya lu dapetin sponsor? Gung, gimana sih caranya lu kok bisa di ini, bisa di itu gitu. Sharing ya, kan? Iya, sharing. Jangan pelit-pelit ilmu sih, karena sebenarnya apa sih ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat itu kalau kita bagi, ya kita juga bakal nambah lagi ilmunya, nambah lagi temennya, nambah lagi wawasannya, seperti itu, Beb. Oke. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Sama ya confident itu sih, bener tadi confident itu malah itu harusnya nomor satu. Harus ya? number one sebenarnya. Confident baru jadi diri sendiri kan. Itu karena sebenarnya gini sih, karena dia jadi diri sendiri, dia harus confident. Iya kan? Karena dia jadi diri dia sendiri. Bener nggak sih, Beb? Jadi karena dia jadi diri dia sendiri, dia confident, nggak jadi orang lain kan, nggak fake, nggak ini. Percaya diri apa adanya gitu ya. Jadi apapun yang ada di diri kamu, jelek-jeleknya kamu, ya udah tampilinlah kamu apa adanya. Jangan fake depan kamera, jangan sok gitulah. Di depan bagus, di belakang gimana. Jadi aku jadi diri aku sendiri sih, terserah orang lain mau ngatain apa. Aku jadi diri aku di depan kamera, dan di belakang kamera pun aku seperti ini gitu. Jadi kalau ngumpul-ngumpulnya anak influencer itu gimana sih? Karena aku kan bukan anak influencer ya, jadi kayak gak tau lah kayak di circle-nya mereka tuh gimana sih, pergaulan mereka tuh gimana. Terus kalau ketemu antara influencer itu gimana gitu? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi ini yang aku pelajari, Mbak. Jadi gini, aku 5 tahun kerja di customer service. Aku bisa nilai orang, maksudnya dia itu baik, dia itu ramah, dia itu gimana. Jadi kita kan sebagai customer service bisa menilai pelanggan kita, customer kita. Jadi aku udah bisa nilai karakter orang sih, Beb, sebenarnya secara apa sih istilahnya, karakter ya. Nah, jadi aku ngumpul sama influencer Batam, kan baru-baru ini aku baru tergabung di YouTuber Batam, di influencer Batam. Jadi aku menilai gimana sih kalau ngumpul sama anak-anak hits itu, apakah beda, apakah gini, apakah gini. Jadi setelah aku masuk ke dunia ini, dunia anak-anak hits ini, sebenarnya aku pertama agak canggung, dan aku ngerasa kayak gila, gue insecure, gue nggak hits, gue nggak ini. Itu kan karena karakter aku, branding aku aja di Instagram aku sendiri kan. Tapi setelah ngobrol sama mereka, aku kayak ngerasa gila, gue down, gue insecure. Pertama gitu, pertama kan. Tapi aku mencoba jadi diri aku, dan aku sok-sok pede aja. Aku terserah mereka mau nilai aku nanti kayak mana. Ternyata responnya, oh mereka kayak gini. Ada yang suka, tapi mungkin ada beberapa yang nggak suka aku juga sih, aku yakin. But it's okay lah ya. It's okay, itu terserah mereka. Yang penting di depan aku mereka baik, mereka nggak ini. Tapi sebenarnya aku tipe orang, Beb, yang nggak apa-apa sih diomongin di belakang, yang penting aku nggak tahu. Nggak denger. Bener, Beb, aku lebih baik, aku nggak masalah aku diomongin di belakang gimana, ya Bung ini kok itu jelek, sok-sok ini gitu kan. Tapi kalau yang penting aku nggak dengar. Tapi kalau aku udah dengar, aku tahu, Beb, aku jadi kayak sama orang itu agak gimana gitu, agak oh ya udah deh, maksudnya ya dia nggak suka sama aku, berarti intinya aku agak ngejauh dari dia. Tapi kalau whatever people said about me behind me, yang penting aku nggak denger aja, intinya gitu. Nah, kalau yang selama ini aku kumpul-kumpul sama anak newborn, kami ini terkumpul, Beb, karena kami baru kan, jadi kami dikumpulin sama anak newborn. Jadi kami belajar sharing, mereka asik-asik, anak-anak influencer Batam yang ini. Aku juga belajar dari anak-anak hits, anak-anak influencer Batam yang dahulu kayak Rara, Ibunda Rapunzel, Kak Heni, Koko Ferdi. Aku belajar juga cara memanage Instagram kita, endorsement kita, kayak gitu, seperti itu. Jadi aku banyak belajar juga dari mereka. Jadi sebenarnya
ya udah sih aku jadi diri aku sendiri kalau ngumpul sama mereka Tapi mau terima. nyaman-nyaman aja Iya, ya? aku selama ini nyaman-nyaman aja. Kalaupun aku nggak nyaman atau apa, Tapi membaur aja. kita mencoba membaur sih, maksudnya kita bersosialisasi, kita udah masuk ke lingkungan itu, jadi Iya. kita mau nggak mau harus terima. Nggak mungkin kayak nungguin orang itu yang datangin kita, jadi Benar, ya udah benar. membaur aja. Iya, membaur aja. Jadi itu sebenarnya nanti karakter itu bakal terbentuk sendiri-sendiri sih. Jadi maksudnya kita udah tahu, oh dia nggak, intinya dia kayaknya nggak suka nih, oh kita cari temen yang sefrekuensi sama kita, nggak sih Ben? Misalnya kayak, oh dia agak tipe yang gimana. Tapi kalau aku selama ini aku berusaha ngedeketin sama semuanya. Jadi aku berbaur sama semuanya, aku nggak ngegeng sih Beb, aku gabung sih semuanya masuk sama aku. Jadi aku juga orangnya open sih semuanya. Oke. Kayak gitu. Itu tips and triknya untuk jadi super mega hit. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai kita akan ketemu lagi di next podcast, video podcast lah ya. Dan thank you Agung untuk Thank you banget Hesti udah diundang, di-invite di ruang obrolan bareng Hesti. ya, obrolan Podcast- bareng podcast. Hesti. Podcast bareng Hesti. Ya, jadi Dan terima kasih juga nih kayak tempatnya ini. Jadi BTW tempatnya ini juga enak banget, nyaman banget dan cozy banget ya, Beb. dan teman Makanannya enak-enak. abang-abang kakaknya juga ramah banget. Thank you Thank you buat banget. Agung, thank you juga buat Amati. Tapi thank you Oke, Amati. sampai ketemu di video podcast berikutnya guys. Bye See bye. you.